Silakan. Karena kita bicara mengenai tata ruang, biasanya revisi tiap 5 tahunan. Jadi dalam tata ruang itu sudah sudah didesain apa-apa kira-kira yang akan dibangun dan junnya mana-mana aja gitu. Setelah perkembangan-perkembangan biasanya kan tata ruang sudah desain dengan baik sesuai dengan peruntukannya dan berapa tahun. Kadang-kadang karena tempat kita terbatas, sedangkan manusia dan kendaraan tambah banyak, sehingga dilihat lagi permasalahannya. Nanti mungkin perlu ring road atau lingkar lingkar selatan seperti di Mataram lah. Ada lingkar utara, ada lingkar selatan, bahkan ada jalan menuju Bendara gitu loh Pak. Karena kondisi yang sangat mendesak sekali. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih banyak. Lanjut Pak Am. Ya, saya kira Ini udah hampir jam 9 ya Pak. ya artinya mungkin yang harus dipahami bahwa memang dulu ada ini Pak, ada penataan ruang dinamis gitu. Tapi pengertian dinamisnya bukan suka-sukanya gitu. Itu harus dipahami. Ya seperti Mataram tadi, ring road ke selatan dan ke utara, ya memang memang untuk keperluan katakanlah tadi untuk ke bandara dan sebagainya gitu ya. Tapi bahwa kalau saya nggak tahu persis Mataram, tapi kalau memang Mataram itu ada masalah dengan katakanlah mungkin saya nggak tahu resapan air di selatan sehingga dia tidak boleh berkembang ke selatan karena akan mengganggu tata air keseluruhan. Ya ring road saja, tidak diikuti dengan pengembangan permukiman dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada akses selain selain memang untuk kepentingan transportasi yang lewat ke selatan itu saja. Jadi ini memang dulu memang ada konsep tata ruang dinamis, tapi pengertiannya bukan begitu Pak. Jadi kita harus mendorong seperti pengembangan kota-kota baru, kita kembangkan. Memang harusnya dikembangkan ke sana. Jadi kota yang kita tahu lah dari tata ruang, tadi sudah sampaikan Pak Made Katika bahwa dari tata ruang itu kita tahu akan pengembangannya kemana, kita sudah melihat itu, tapi kemudian tidak terjadi pengembangan itu. Nah itu perlu didorong, misalnya aksesnya ditambah, kemudian infrastruktur pendukungnya dibangun untuk dia supaya dia berkembang gitu. Tapi dia tidak mengubah mengubah tata ruang secara keseluruhan yang memang dia tidak boleh dipakai ke selatan atau ke utara itu tadi. Ini memang Pak Didi yang sampaikan tadi ada kata dinamis, kemudian seolah-olah kalau dynamic ya kita ikuti terus kemanapun ya nggak begitu gitu. Karena ada masalah. Seperti sekarang ini kan Jakarta kan repot ini. Kalau dia sudah menyatu ke barat, ke timur, ke selatan, sudah menyatu begitu dan aksesnya makin karuan. Saya kemarin ke Ciledug, gitu, Pak Didi, dari dari Jor masuk ke Ciledug mau nggak karuan Pak. Jadi Jornya bagus, jalannya begitu masuk ke jalan yang di dalam kota sempit dan sebagainya itu. Tapi pengembangan Jakarta ke barat ke timur itu kan nggak bisa dihambat. Dan memang dulu senarionya Jakarta dikembangkannya ke barat ke timur bukan ke selatan. Cuman kemudian yang terjadi kecepatan perkembangannya dengan infrastruktur yang harusnya disediakan nggak seimbang. Dia lebih cepat berkembang dari infrastrukturnya sehingga jalan-jalan kecil-kecil menjadi jalan. Mungkin saya sedikit Pak, ya kelemahan kita dalam tata ruang itu adalah pengawasannya ini yang berat ini. Karena saya dulu mahasiswa itu ada tugas mengenai perencanaan kota seperti Denpasar Non. Itu peruntukannya untuk apa? Untuk kantor. Faktanya apa sekarang? Waduh semeraut Pak. Ada perumahan, ada bisnis itu banyak sekali. Itu permasalahan tuh. Sebetulnya pengawasannya ini harus ditingkatkan lagi sesuai dengan jun-jun yang kita buat berdasarkan tata ruang itu gitu. Di Mataram juga sama. Sekarang jalan menuju ke bandara itu kiri kanan itu bangunannya kayak rumah kayak